Warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin kembali berbagi informasi terkait rekrutmen guru menjadi aparatur sipil negara P3K atau ASN P3K. Jadi buat teman-teman semua yang lagi menonton video ini, silahkan disimak videonya dengan baik. Jangan di-skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan ini. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja teman-teman ya. Nah, sebagai informasi awal atau pembuka di video kali ini, admin lagi-lagi ingin mengingatkan kepada rekan-rekan semua, silahkan dicek akunnya secara berkala teman-teman ya. Ini sudah seharusnya muncul notifikasi terkait sanggahannya, apakah diterima atau tetap dalam posisi sebelumnya, yaitu TMS ya. Nah, sebenarnya di sini sudah kita bisa lihat ya. Ini tanggal 22 sampai dengan tanggal 28 Oktober. Jadi kalau misalnya hari ini belum muncul, mungkin saja besok teman-teman ya. Intinya dicek secara berkala. Mudah-mudahan yang TMS menjadi MS. Dan buat teman-teman yang sudah memenuhi syarat, ya silahkan belajar. Semoga lolos dalam seleksi kompetensi. Nah, selanjutnya bagi teman-teman yang berhasil menyelesaikan pendaftarannya kemarin, teman-teman ya, berarti itu adalah peserta yang bisa dikatakan berhasil untuk memilih formasi teman-teman ya. Itu sudah bisa cetak juga kartu pendaftaran di sistem seleksi TASN-nya. Nah, ini ya. Nah, ini kan sebenarnya hanya sekedar bukti karena banyak juga yang panik. Kok saya tidak bisa cetak kartu pendaftaran? Tidak usah panik karena ini sebenarnya hanya suatu bukti bahwa teman-teman itu sudah mendaftar. Bahkan ini disampaikan juga oleh Badan Kepegawaian Negara, teman-teman ya. Nah, selanjutnya di sini admin ingin menyampaikan yang pertama, sebenarnya ada beberapa poin ya. Yang pertama itu terkait P1, P2, P3, bahkan P4 yang berhasil submit ya, atau mengakhiri pendaftarannya berarti berhasil memilih formasi. Ingat ya, berhasil memilih formasi. Apalagi kalau P1 ya, apalagi kalau P1 karena memang prioritas. Nah, selanjutnya formasi yang dipilih masih bisa direbut oleh peserta lain, teman-teman ya. Jadi formasi yang teman-teman itu pilih atau yang teman-teman dapatkan ya melalui portal atau sistem SSCASN, bukan berarti teman-teman itu sudah 100% punya ya, apalagi kalau misalnya P2 dan P3. Kenapa? Karena itu masih bisa saja direbut ya. Nah, di sini admin gunakan bahasa direbut oleh peserta lainnya karena masih ada persaingan dalam nilai teman-teman ya. Perlu diingat, meskipun untuk P2 dan P3 itu tidak perlu lagi ada istilah passing grade, tidak ada rekan-rekan ya. Itu ada afirmasi khusus bagi teman-teman THK 2 dan guru negeri yang sudah 3 tahun. Jadi ini luar biasa ya. Nah, selanjutnya teman-teman itu nanti terkait lokasi, sesi, dan waktu seleksi bisa dicek nanti pada tanggal ini nih. Bisa nanti dicek pada tanggal 5 teman-teman ya. Nah, ini di tanggal 5 ini ada pengumuman, terus daftar peserta, waktunya, dan tempat seleksinya. Tempat seleksinya itu teman-teman nanti bisa tahu lokasinya di mana, teman-teman di sesi keberapa, di jam keberapa, tanggal keberapa. Nah, ini teman-teman ya, nanti bisa kita ketahui pada tanggal 5 sampai 8 November. Itu karena di situ ada pengumuman ya, pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat seleksi kompetensi. Nah, itu kita lihat di kartu ujian, Ingat teman-teman ya, di kartu ujian. Nah, nanti buat teman-teman yang berhasil pastinya akan mengikuti seleksi pada tanggal 10 sampai dengan 4 Desember 2023. Tapi di sini sebenarnya cuma 1 hari teman-teman ya. Cuma 1 hari, kecuali kalau untuk kompetensi teknisnya cuma 1 hari. Tapi apakah instansi teman-teman itu juga ada istilahnya seleksi tambahan? Itu nanti kalau misalnya ada ya, itu dimulainya pada tanggal 15 sampai dengan 6 Desember. Seleksi kompetensi tambahan itu kalau misalnya guru ya, seperti yang ada di Kementerian Agama, itu ada kalau tidak salah namanya moderasi beragama, tes moderasi beragama teman-teman ya.
Itu tes moderasi beragama. Nah, di sini jadi untuk seleksinya itu dimulai pada tanggal 10 November 2023. Teman-teman ya. Namun terkait lokasi, sesi dan waktunya itu bisa kita ketahui pada tanggal 5 sampai dengan 8 November nantinya di kartu ujian. Nah, selanjutnya, ini yang tak kalah penting teman-teman ya, terkait tes. Ini tesnya itu terbagi menjadi 4 kompetensi. Nah, ini ada typo ya. Kompetensi, kita lihat. Nah, ini dia. Ini dia, bahkan di sini ada nilai ambang batas seleksi kompetensi P3K untuk jabatan fungsional guru tahun 2023. Ini jelas teman-teman ya. Ini dari Menpan RB. Nah, kompetensi yang pertama di sini adalah seleksi kompetensi teknis, terus ada manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Nah, teman-teman yang pernah ikut, apalagi kalau yang sudah P1 ya, itu sudah pasti tahu, sudah tahu teman-teman ya tentang hal ini. Jadi buat teman-teman yang baru mungkin mendaftar atau lupa-lupa ingat lah. Ini teman-teman ya, seleksi kompetensinya teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Namun kalau misalnya ada tes tambahan, itu nanti kita cari tahu lagi apa tes tambahan untuk teman-teman di instansinya. Nah, misalnya teknisnya itu nanti ada 90 soal, teman-teman ya. Nah, terkait seleksi kompetensi teknis ini disesuaikan dengan jabatan yang teman-teman pilih. Kalau misalnya anggaplah bidan, itu tesnya tentang kebidanan, tentang keperawatan kalau perawat. Kalau guru PJOK biasanya ya dites tentang PJOK atau MTK. Kalau guru MTK ya. Nah, terus di sini untuk nilai kumulatifnya di sini ada 450 kumulatif maksimal teman-teman ya. Ini nilai maksimalnya untuk 90 soal dari soal teknis ini. Nah, di sini diinformasikan juga bahwa bobot nilainya ini, ini ada 5, terus kalau tidak menjawab 0. Jadi jika teman-teman bisa menjawab satu nomor dengan benar, itu dapat poin 5. Oke teman-teman ya, jadi kalau misalnya semuanya 90 nomor benar dapat poin 5 ya otomatis 450. Teman-teman ya. Nah, di sini untuk formasi khusus, di sini ya. Formasi khusus itu paling tinggi 5. Nah, ini mungkin agak buram ya kelihatannya. Nah, kalau untuk formasi khusus, siapa formasi khusus itu adalah P2 ya, P2 dan P3. P2 dan P3 teman-teman ya. P2 dan P3 ini karena P1 itu kan tidak tes lagi. P2 dan P3 ini kalau mereka menjawab dengan benar maka mereka dapat poin 5. Kalau mereka menjawab salah, maka mereka tetap dapat poin. Nah, itu poinnya poin 1. Nah, ini sebagai afirmasi kedua ya. Selain daripada passing grade, mereka tidak perlu pikirkan passing grade. Terus yang kedua, mereka asalkan menjawab soal pasti dapat nilai. Minimal 1, maksimal 5. Kecuali mereka mengabaikan soal tersebut. Jadi, admin di sini berpesan kepada teman-teman semua, khususnya P2 dan P3, jangan sama sekali menyisahkan soal. Bahkan usahakan bisa mendapatkan poin 4 atau 5. Sebenarnya usahakan 5 teman-teman ya. Nah, terus durasinya ini 20 menit. Terus untuk penyandang disabilitas ini 150 menit waktunya. 120 atau 150 ini semuanya untuk soal ya. Untuk semua soal. Ini soalnya ada 145 sebenarnya totalnya. Nah, untuk manajerial sendiri, kompetensi kedua itu ada 25 soal. Untuk sosial-kultural 20 soal dan yang manajerial 25. Nah, ini digabung rekan-rekan ya. Minimal teman-teman itu dapatkan nilai di sini 117 baru bisa dikatakan passing grade. Jika teman-teman bisa menjawab semua soal ini ya, ini kalau dijumlahkan kan 45, maka itu 180 ya, karena nilai paling tertingginya itu 4 ya, nilai tertingginya 4, paling rendahnya 1. Jadi setiap soal yang dijawab juga dapat poin kecuali mengabaikannya. Ini untuk sosiokultural, manajerial juga. Ini 4 teman-teman ya, jadi 4 poin untuk
jawaban paling benar dan jawaban yang paling rendah poinnya itu 1. Dan tidak menjawab itu baru 0. Nah, selanjutnya di sini untuk wawancara. Untuk wawancara ada 10 soal nantinya. Ada 10 soal. Nilai ambang batasnya itu adalah 24. Jadi kalau teman-teman cuma dapat 23 itu tidak passing grade. Nilai maksimalnya adalah 40. Jadi 1 benar ini juga dapat poin 4 teman-teman ya. Jadi kalau misalnya semuanya 10 nomor ini benar semua dijawab, maka teman-teman dapat 40 ya kan, karena skornya 4. Nah, jika teman-teman mendapatkan nilai maksimal ini 670 teman-teman ya. Nah, di sini ada keuntungan bagi peserta yang yang memiliki cerdik. Yang memiliki cerdik. Karena kenapa? Yang memiliki cerdik tidak perlu memikirkan hal ini. Tidak perlu memikirkan nilai kompetensi teknisnya. Asalkan dia memilih jabatan yang sesuai dengan cerdik. Terus, yang mana dong, Ming? Yang diusahakan. Nah, yang diusahakan passing grade itu adalah manajerial, sosiokultural, dan wawancaranya. Kalau yang memiliki cerdik ya. Bahkan ini berlaku juga bagi P4. Teman-teman juga bisa mengeceknya di sini. Nah, ini Permenpan RB 649 2023 tentang mekanisme seleksi untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun anggaran 2023. Jelas ya? Nah, ini. Jadi teman-teman itu yang memiliki cerdik tidak usah memikirkan nilai kompetensi teknis jika memang mendaftar sesuai dengan cerdiknya. Seperti itu teman-teman ya. Nah, selanjutnya di sini terkait afirmasi, di sini kembali admin ingatkan, cerdik itu afirmasinya 100%. Kalau teman-teman misalnya ingin mengecek di Kepmenpan RB-nya, silahkan dicek Kepmenpan RB 649 di diktum 33. Di situ dijelaskan teman-teman ya, di diktum 33. Dan selanjutnya buat teman-teman yang pelamar khusus yaitu P2 dan P3 tidak ada istilah jawaban salah karena mereka asal menjawab minimal dapat 1 poin. 1 poin untuk teknis, manajeral dan sosiokulturalnya, begitu juga untuk wawancaranya. Pasti ada poinnya. Ini ada di Kepmenpan 649 juga di diktum 26. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi semangat buat teman-teman semua, apalagi yang sudah memiliki cerdik. Karena sekalipun teman-teman itu adalah P4 ya bahasanya, P4 tapi memiliki cerdik, itu juga berlaku nilai cerdik 100% ini. Jadi P4 juga tidak perlu memikirkan passing grade untuk kompetensi teknisnya jika memang memiliki cerdik. Teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Pantau terus channel ini. Admin akan terus berbagi info update buat rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.